Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Mezami dari kelas 11 CKJ SMK Negeri 4 Jakarta. Pada video kali ini saya akan melanjutkan Debian lagi ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat web server. Nah, web server itu apa sih? Jadi web server itu adalah penyedia layanan web atau HTTP yang fungsinya itu untuk menampilkan halaman web yang sudah diproses sebelumnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian login root dulu ya teman-teman di Debian kalian. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menghubungkan Debian kalian dengan jaringan yang sama pada laptop kalian atau komputer kalian. Seperti apa yang sudah kalian buat pada video sebelumnya, kalian sudah membuat dua network adapter ya teman-teman. Tetapi sebelum itu kita harus mengkonfig terlebih dahulu network adapter yang kedua untuk dapat terhubung dengan komputer kita. Nah, untuk mengkonfig network adapter yang kedua, kalian harus men-shutdown terlebih dahulu Debian kalian. Lalu kalian edit configuration. Lalu kalian pilih pada network adapter yang kedua. Dan kalian pilih network connection-nya jadi VMnet 1. Nah, VMnet 1 ini adalah jaringan yang hanya terdiri dari komputer kalian dengan VMware kalian. Setelah kalian config, kalian bisa aktifkan kembali Debian kalian. Setelah kalian config, kalian bisa ibaratkan komputer kalian sudah ada jaringan peer-to-peer dengan VMware kalian. Karena sudah terhubung, kalian bisa masukkan IP address-nya dengan cara mengetikkan nano/etc/network/interface. Nah, nanti akan terbuka file konfigurasinya menggunakan text editor. Yang harus kalian lakukan adalah mengetikkan beberapa baris berikut untuk membuat sebuah IP static. Lalu kalian ketik Ctrl X dan Y untuk menyimpannya. Setelah kalian config, jangan lupa untuk di restart dengan mengetikkan service networking restart. Nah, sebelum itu saya clear dulu biar kelihatan rapi. Lalu kita coba cek menggunakan IP A. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, IP-nya sudah dikonfig. Setelah kita konfigurasi di Debian, jangan lupa untuk kita konfigurasi juga di komputer dengan menggunakan kontrol panel. Nah, di sini kalian klik pada VMnet 1. Lalu buka Properties. Lalu pilih pada IP version 4. Lalu masukkan IP komputer kalian. Lalu pada DNS-nya kalian masukkan saja IP Debian kalian. Lalu kalian klik OK. Oh ya, ini saya clear dulu ya biar rapi. Lalu kalian coba tes ping kepada IP komputer kalian. Nah, kalau begini artinya berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba tes ping dari komputer kita. Dan ini juga berhasil. Lalu kita close saja ya. Dan ini kita Ctrl C biar berhenti. Dan sini saya clear lagi ya biar kelihatan bersih. Nah, karena kita sudah terhubung dengan Debian kita, selanjutnya kita setup SSH untuk dapat meremote Debian. Maka dari itu kita harus menginstal terlebih dahulu package OpenSSH dengan cara apt-get install OpenSSH server. Lalu kalian klik enter. Nah, kalau teman-teman dapat error seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa meng-shutdown saja Debian-nya. Kita coba lagi ya teman-teman.
Nah, nanti kalau muncul opsi Y atau N, kalian bisa enter aja untuk melanjutkan. Dan ini saya clear dulu seperti biasa. Lalu kita config SSH-nya dengan cara mengetikkan nano/etc/ssh/sshd config. Nah, nanti akan terbuka konfigan dari SSH-nya. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah mengaktifkan portnya. Jadi, kalian hapus saja pagar yang ada di depan port. Lalu, kalian bisa ganti portnya juga supaya lebih aman. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah. Setelah itu, kalian aktifkan permit login dan ubah menjadi yes. Lalu kalian Ctrl W untuk mencari banner. Lalu kalian aktifkan bannernya dan masukkan file di mana kalian menyimpan banner tersebut. Nah, untuk mengaktifkannya jangan lupa untuk hapus pagar di awal, lalu di save. Setelah itu kalian buat bannernya. Jadi banner ini itu seperti kata pembuka lah, dimana nanti kalau orang mau login akan disambut dengan banner. Nah, setelah dikonfig, jangan lupa untuk di restart ya teman-teman. Selanjutnya coba kalian buka putih kalian, lalu masukkan IP Debian beserta portnya. Lalu kalau muncul seperti ini, kalian klik accept aja. Lalu kalian login ke Debian menggunakan putih. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengupdate repositori kalian. Ini harus dilakukan supaya kalian dapat menginstal berbagai package yang ada di Debian. Cara melakukannya yaitu dengan nano/etc/apt/source list. Nah, di sini hanya ada satu repositori saja. Untuk menambahkannya, kita dapat mencarinya di internet. Kalian bisa ketikkan saja Debian Repository Indonesia. Kalian klik yang paling atas. Nah, di sini ada banyak repositori yang bisa kalian pakai ya, teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan yang data utama Surabaya. Kalian select, lalu kalian copy. Dan klik kanan pada putih untuk mempaste. Lalu kalian save. Lalu ketikkan apt update untuk memperbarui repositori. Setelah kalian memperbarui repositori, kalian dapat menginstal package apapun yang ada di Debian. Sebelum membuat web server, alangkah baiknya kita untuk membuat DNS server terlebih dahulu. Salah satu DNS server yang paling populer untuk digunakan adalah bin9. Untuk menginstal bin9 sama saja seperti menginstal package yang lain. Nah, di sini sudah selesai ya installnya. Setelah menginstal bin9, saatnya kita untuk mengkonfigurasinya. Pertama-tama kita harus pindah direktori terlebih dahulu ke /etc/bin. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali file ya teman-teman. File pertama yang harus kita config adalah file named.conf ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan di sini nano named.conf. Fungsi utama dari file ini yaitu untuk men-redirect sebuah DNS. Jadi tugas kita di sini adalah untuk membuat nama domain yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita akan membuat konfigurasi untuk file forwardnya terlebih dahulu. Fungsi dari file forward adalah untuk menerjemahkan DNS menjadi IP address. Untuk konfigurasinya adalah sebagai berikut.
Nah, hilmi.az di sini adalah domain yang saya gunakan. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan juga tata letak dan titik komanya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file reverse ya, teman-teman. Nah, file reverse ini adalah kebalikan dari file forward tadi, yaitu untuk menerjemahkan IP address menjadi DNS. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini octet networknya harus ditukar ya, teman-teman. Jadi di sini tulisnya adalah 16.172. Lalu dilanjutkan dengan in addr arpa. Hingga nanti hasil akhirnya akan terlihat seperti ini ya, teman-teman. Dan perhatikan juga tentang lokasi dan titik komanya. Jangan sampai ada yang salah atau terlewatkan. Setelah itu kita akan menyalin dari template yang sudah ada. Penyalinan ini harus dilakukan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kesalahan. Di sini saya menyalin DB lokal menjadi DB forward. Lalu dilanjutkan dengan menyalin DB127 menjadi DB reverse. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi file forward terlebih dahulu ya, teman-teman. Pertama-tama kita harus mengubah semua localhost menjadi nama domain kita dengan mengetikkan shortcut Ctrl W dan R. Ketikkan localhost, lalu ketikkan nama domain kalian. Nah, nanti akan otomatis terganti ya, teman-teman. Lalu pergi ke baris yang paling bawah. Ubah IP berikut menjadi IP kalian. Hapus 3A di sini. Lalu ganti add-nya menjadi www. Lalu kalian save. Selanjutnya kalian konfigurasi file reverse. Lalu ubah kembali localhost menjadi domain kalian. Lalu ubah 1.00 di sini menjadi octet IP host yang dibalik. Misalnya saya dibalik menjadi 1.27. Lalu kalian ikuti semua baris ini dan bikin baris baru di bawah dengan menyamakannya. Namun bedanya di sini kalian tambahkan www pada domain kalian. Lalu kalian save. Lalu kalian ketikkan nano/etc/resolveconf. Nah, file resolveconf ini adalah file konfigurasi utama dari sebuah DNS. Lalu kalian ubah lokal domain di sini menjadi domain kalian. Lalu ubah juga IP di sini menjadi IP kalian. Kalian harus sering-sering memperhatikan file ini ya, teman-teman. Soalnya ini dapat berubah-ubah apabila kalian dapat DHCP dari WiFi kalian. Lalu di save. Lalu kalian ketikkan service bin9 restart. Untuk melihat hasilnya, kalian ketikkan nslookup disertai dengan domain kalian. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Selain itu kita juga dapat ping menggunakan domain yang kita buat. Kalau sudah seperti ini, artinya DNS server yang kita buat sudah selesai. Sekarang saatnya membuat web server dengan menginstal package yang namanya Apache 2.
Kalau sudah diinstal, kalian bisa cek Chrome kalian untuk melihat web yang sudah dibuat Apache 2. Kalian bisa ketikkan aja di sini domain kalian, karena kalian sudah membuat DNS-nya. Tampilannya ini seperti ini ya teman-teman untuk Apache 2. Ini adalah tampilan default. Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk memodifikasi web ini ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Untuk memudahkan konfigurasi, kalian bisa pindah direktori ke /etc/apache2/sets available. Kalau kalian lihat di sini ada dua file ya teman-teman. Kita coba lihat isi dari file tersebut. Kita salin dulu file tadi menjadi file yang akan kita config. Nah, di sini kalian ubah menjadi domain kalian. Lalu di sini menjadi direktori kalian. Dan tambahin juga line-line berikut. Komentar-komentar ini bisa kalian hapus saja ya, biar nggak menu-menuhin tempat. Lalu seluruh line ini bisa kalian salin ke bawah menggunakan klik kanan. Lalu kalian bisa hapus beberapa line seperti berikut. Lalu setelah www ini tambahkan subdomain kalian. Begitupun juga di line ini. Satu subdomain telah jadi, saya akan menambahkan beberapa subdomain lainnya. Di sini saya membuat 3 subdomain yaitu ADM, Infra, dan TKJ. Kalau sudah kalian bisa save. Untuk subdomain belum selesai, kalian harus mengkonfigurasi juga DNS-nya. Kita harus konfigurasi lagi untuk file forward-nya. Untuk menambahkan subdomain, kalian bisa tambahkan line berikut ini. Tambahkan sebanyak subdomain yang kalian punya. Lalu kalian save. Setelah konfigurasi, jangan lupa untuk restart. Setelah itu kalian pergi ke direktori ini untuk membuat webnya. Kalau kita lihat di sini ada satu folder dan ini adalah folder default tadi. Di sini kita akan membuat folder baru untuk kita menyimpan webnya. Letak direktorinya harus sesuai dengan apa yang kalian ketik tadi di file konfigurasi Apache. Lalu di folder yang kalian sudah buat tadi, kalian tambahkan sebuah file yang namanya index.html. Lalu kalian buatkan struktur HTML di sini. Dan di sini file HTML-nya sudah jadi. Saya di sini buatnya simple aja ya. Nah, tadi kan saya baru buat halaman utamanya doang ya. Sekarang kita buat untuk subdomainnya juga. Di sini saya copy paste aja isinya. Di sini saya bakal modifikasi dikit isi dari HTML-nya, biar nggak asal jiplak aja lah ya. Nah, di sini saya sudah selesai untuk semua file HTML-nya, dan di sini lihat sudah tiga-tiganya sudah saya config ya. Setelah selesai konfigurasi, kita bisa restart Apache-nya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendisable halaman default dari Apache dengan menggunakan command thisSite. Lalu kita enable website yang udah kita buat.
Lalu kita restart lagi Apache-nya. Lalu kita cek hasil websitenya di Chrome. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek juga subdomainnya. Dan di sini subdomainnya juga berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek juga untuk subdomain yang lainnya. Yap, semuanya berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, jadi itulah teman-teman cara membuat web server di Debian. Jadi sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.